Perhatikan baik-baik teman. Tadi yang kecil ya, sekarang mumbul ke atas seperti ini ya. Ini dia. Ini yang bulat teman. Yang bulat. Lihat. Beginilah hasilnya yang kita buat tadi. Teman-teman nih. Tadi kecil mungil, sekarang jadi membesar, mumbul ke atas. Dan tentunya sangat empuk. Sangat sempurna. Oh, itu teman. Lihat nih. Oh. Lihat. Halo sobat-sobatku, teman-temanku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rajanya Roti, Raja Roti Channel. Kali ini saya ingin membuat roti teman. Kebetulan kemarin ada yang bertanya di video yang sebelumnya, mengapa roti setelah keluar dari penan itu kok bisa mengkerut atau amblas ke bawah. Ada juga kenapa roti saya tidak bisa menguat tinggi, mengeras. Jawabnya ada dalam video ini. Untuk videonya baik, tak akan jelaskan resep-resep yang benar ya. Jangan selalu memakai takaran sendok, ukur yang benar sesuai dengan prosedurnya cara buat roti ya. Nah, kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat roti dan bahan-bahannya nanti saya akan tunjukkan. Ukurannya berapa ukurannya untuk setiap per kilogramnya. Oke, untuk mengingat itu kita lanjut aja menuju ke proses pembuatan. Bagaimana cara membuat roti yang benar supaya roti Anda tidak mengkerut, tidak mengeras, mengembang tinggi, dan pasti lebih empuk. Ayo, kita lanjut. Oke teman, kali ini saya akan membuat roti. Ini bahan-bahannya di bawah ya. Ini timun cakra, ini 2 kilo. Saya akan memakai 1,5 kilo ya. Jadi berapa ukurannya? Dan ini gula ya, margarin, telur, susu, dan ini adalah pengembang roti, ragi instan, dan pengempuk ya. Teman-teman baik, berapa ukuran-ukuran yang cocok untuk membuat roti supaya roti tidak mengkerut, tidak amblas, tidak kaku, tetap lembut sampai berhari-hari. Tonton videonya, saya akan segera masukkan ke mesin. Oke, pertama-tama akan saya turunkan tepung cakra. Ini 1,5 kilo teman-teman ya. Ini adalah tepung cakra curah ya, timbangan. Dan nanti di hasilnya. Ini 1 kilo dan ini setengah kilonya. Oke. Kemudian ini gula pasir kita pakai 350 gram. Ya. Ragi instan kita sesuaikan dengan suhu ruang. Ini saya pakai 30 gram untuk 1,5 kilo tepung cakra. Untuk pengempuk saya pakai 7,5 gram. Saya tidak biasa memakai takaran sendok, jadi saya tidak tahu berapa sendok. Yang jelas 7,5 gram pengempuk untuk 1,5 kg. Untuk susu full cream saya cukup pakai 50 gram saja. Setelah itu saya aduk-aduk dulu seperti ini ya. Aduk dulu, aduk kering biar semua bahan-bahan mudah tercampur saat kita aduk. Ini teman. Kemudian kita turunkan telur. Telur saya pakai 2 butir. Satu saya panggil kuningnya dan satunya lagi saya turunkan dengan putihnya. Seperti ini. Air saya siapkan 750 gram. Saya akan turunkan sedikit seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk dulu seperti ini. Kemudian saya akan turunkan lagi. Saya akan sisain sedikit seperti ini. Kita akan turunkan sisanya secara berlahan-lahan sampai mendekati kalis. Oke, segera kita proses. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, tonton terus videonya. Dan kalau video bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Oke, jadi caranya sisa air tadi kita turunkan perlahan-lahan. Apabila dirasa sudah cukup,
sisa air ini boleh tidak semuanya. Oke teman, kalau dirasa sudah cukup. Ini akan aduk. Setelah ini mendekati kalis, saya akan tuangkan garam 20 gram dan margarin 150 gram. Oke, tonton videonya sampai selesai. Teman, setelah ini mendekati kalis, kita akan turunkan bahan berikutnya. Oke, ini sudah setengah kalis teman nih. Ya. Kita turunkan garam 20 gram dan margarin saya pakai 150 gram. Tempelin saja. Oke, kita lanjutkan mengaduk sampai benar-benar kalis. Ingat teman-teman, keberhasilan itu tergantung tingkat kekalisan. Kalau kalis maka hasilnya bagus. Oke, kita lanjut. Kegagalan bukan karena di resep, tapi juga di proses pembuatannya yang salah. Oke, tonton videonya. Bagaimana kekalisan yang bagus menghasilkan roti yang sangat empuk, mengembang tinggi, tidak mengkerut, tidak amblas setelah keluar dari penan. Oke, lanjut lagi sampai selesai. Teman, perhatikan baik-baik kekalisan yang tinggi seperti ini teman ya. Kelihatan mengkilap ya. Dia tidak lengket lagi di bak mesin. Dan kita periksa lebih lanjut. Nah, ini teman ya. Jadi adonan yang kalis itu seperti ini ya. Ini teman. Kalau kita tarik begini, dia sudah tipis banget seperti ini teman. Dia boleh sobek. Nah, ini namanya kalis ya. Jadi kalau Anda membuat roti ya harus kalis sebenarnya. Kalau tidak kalis ya percuma, tidak akan jadi roti ya. Nanti kalau tidak kalis nanti rotinya akan seperti martabak ya. Keluar dari penan dia melempeng ke bawah karena tidak kalis. Jadi usahakan jangan membuat roti, jangan memakai takaran sendok, tapi ukur sesuai dengan takaran. Di video saya sebelumnya ada cara-cara resepnya berapa persen. Nah ini teman. Nah di tangan pun tidak lengket. Ini namanya kalis elastis sempurna. Oke, kita akan taruh di tempat yang kita siapkan. Oke teman, kita lanjutkan ya. Ini saya akan bulatkan seperti ini nih ya. Ini teman, ini namanya kalis seperti ini, kalis ya. Jadi kalau Anda membuat roti tidak kalis ya, pasti jawabnya tadi. Setelah keluar dari penan, dia akan amblas karena tidak kalis. Jadi caranya harus kalis elastis dengan tekaran yang sempurna. Kita tutup plastik ini plastiknya bekasnya margarin ya. Nah, kita tutup ini selama 20 menit. Setelah itu baru kita kelola lanjut. Kita timbang. Kita bagi-bagi. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini setelah kita diamkan kurang lebih 20 menit dan ini sudah mengembang tinggi ya. Jadi tanda-tandanya ada tanda-tanda ini roti jadi apabila kita diamkan dia mau mengembang. Berarti roti itu boleh katakan ini jadi. Tapi kita harus juga memperhatikan cara-cara berikutnya. Dan ini saya akan timbang teman ya. Ya saya akan timbang. Roti kali ini saya akan bikin roti sobek ya. Sebelumnya pun saya bikin. Tapi akan saya ke teman-teman. Kira hasilnya bagaimana roti sobek ini setelah matang nanti. Ya tonton videonya. Ini akan saya bagi-bagi. Itu 100 gram dalam satu biji roti ya. Jadi saya timbang. Saya akan timbang 2 kali teman-teman seperti ini ya. Dulu
itu per piecesnya 50 ya. Saya timbang 2 kali karena saya timbangannya saya itu memang gram-graman. Jadi adonannya seperti ini bos teman-teman ya. Nah, akan saya praktekkan dulu cara menggunakannya seperti ini. Nah, kita balik-balik begini teman ya. Nah, setelah begini teman, baru kita bulatkan seperti ini. Kita rounding seperti ini. Nah, akan menjadi bulat. Dan ini teman ya, ini sangat menentukan juga tingkat mulusnya roti itu dari permukaannya saat kita bulatkan ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak bulat ya, nanti hasilnya juga pengaruh ya. Oke, seperti ini. Ini akan saya timbang semua sampai selesai teman-teman ya. Setelah nanti selesai, langsung kita bentuk ya. Kita bentuk nanti bagaimana caranya bentuknya, nanti tonton videonya ya, tonton videonya. Dan ini saya kasih tahu semua teman-teman, karena dalam membuat roti itu memang perlu adalah teori, praktik, dan resep ya. Oke, ini saya timbang semuanya biar anda apa videonya. Saya akan timbang semuanya sampai selesai dan nanti kita bentuk. Oke, lanjut. Oke teman, ini sudah selesai kita bulatkan dan kita taruh tempat yang kita siapkan ini teman. Ini ada dua macam ya, ada yang beratnya 100 gram dan ada yang 50 gram ini teman. Oke, dan setelah kita bulatkan teman, kita tutup dengan plastik seperti ini dan kita diamkan lagi. Ini kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru kita bentuk. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini yang kita tadi ini sudah mengembang ya. Nah pastikan teman ya, jadi kalau ini belum mengembang itu nggak boleh dibentuk dulu ya, seperti teman ya. Jadi mengembang dulu baru kita bentuk. Oke, kita akan bentuk satu persatu. Roti sobek isi 3 rasa. Oke, sekarang kita tata seperti ini teman. Oke, setelah itu kita gilas ini. Kemudian kita balik ya. Ini. Di sini teman ya, kita pakai namanya irut keju teman. Biar kita kasih selai blueberry jelly. Strawberry. Dan lanjut kita beri coklat, selai coklat. Cara memutihkan teman, kita tinggal lipat gini aja ya. Kita lipat lagi gini. Kita tunggu cubit-cubit. Cubit-cubit tengahnya seperti ini. Saya no. Langsung kita ada bu, sudah siapa mata kau baru. Masuk video dia. Video itu suaranya. Kita seperti teman. Kita bentuk lagi.
Oke teman, setelah selesai kita bentuk, kita taruh di dalam loyang ya. Ini loyang. Terus langkah selanjutnya kita beri parutan keju atasnya teman. Ini. Oke, seperti ini teman. Perhatikan baik-baik ya. Dilihat, perhatikan baik-baik. Nanti setelah mengembang tinggi, kita open dan lihat bagaimana nanti setelah keluar dari oven. Sekarang saya akan lanjutkan lagi untuk membentuk. Nah ini teman, sudah jadi yang kita bikin roti sobek. Sekarang kita akan lanjutkan bikin roti bulat misis. Oke. Nah yang boleh teman, kita balik ya teman. Kita yang menghadap ke bawah seperti ini ya. Kita balik seperti ini. Kemudian cara bentuknya sangat mudah banget seperti mana ya. Jadi kita lebarkan begini, di tengahnya jangan terlalu tipis ya. Ini teman, kita cukup lebarkan seperti ini saja. Kemudian kita beri selai juga ini teman. Cara bentuknya kita ambil sisi kiri kanan gini seperti ini, kita angkat ke atas seperti ini, kemudian kita pertemukan antara sisi-sisinya, kemudian seperti ini ya. Semua kita lakukan dengan sama. Kita hanya cubit-cubit saja seperti ini ya, taruh. Oke teman, sudah selesai yang bulat. Kemudian kita taruh di atas loyang teman seperti ini ya. Ini dia teman jadinya. Nanti coba lihat teman ya, antara roti ini sama roti ini tuh jaraknya lebar banget teman. Nanti setelah jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita taruh di tempat yang kita siapkan. Setelah itu, setelah mengembang kita open. Tonton videonya sampai selesai. Oke teman, ini yang kita buat tadi ya. Nah, itu udah mulai mengembang sedikit. Ini yang baru kita buat ya. Coba roti supaya tidak terkena udara ya. Ini teman. Oke, kita tutup ini, biarkan dulu kira-kira kurang lebih 90 menit atau 60 menit. Setelah mengembang tinggi kita open. Tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini kita lihat ya, setelah keluar dari openan, roti yang kita buat tadi begitu bagus. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman.
Perhatikan baik-baik teman. Tadi yang kecil ya, sekarang mumbul ke atas seperti ini ya. Ini dia hasilnya. Nih teman-teman. Oh, sangat besar sekali. Ini yang bulat teman. Yang bulat. Lihat. Kita lihat ya. Ini lagi teman. Oh, sangat sempurna teman hasilnya. Oke teman, inilah hasilnya. Jadi teman-teman bertanya bagaimana roti kok bisa amblas ya, mengkerut saat keluar dari penan. Itu karena apa? Resepnya salah, cara pengolahannya salah. Kalau benar, dia akan seperti ini. Ini teman-teman, lihat. Oh, sangat sempurna kan hasilnya. Jadi teman-teman, beginilah hasilnya yang kita buat tadi. Teman-teman nih, tadi kecil mungil, sekarang jadi membesar, mumbul ke atas, dan tentunya sangat empuk. Nah, teman-teman. Terus teman-teman lagi ada yang bertanya, kita boleh pakai apa ya? Saya tidak pakai susu dan juga bukan pakai telur. Ini teman, kita pakai komputer ya. Jadi cara polesnya seperti ini ya. Kita poles seperti ini teman. Seperti ini ya. Tujuannya supaya roti ini itu lebih kelihatan mengkilap dan kelihatan lebih basah ya. Mengkilap atasnya dan tidak cepat mengeras ya. Kelihatannya basah ya, bagus kelihatannya kalau kita poles pakai komputer ya teman-teman hasilnya. Jadi saya memberitahu ini kepada teman-teman semua supaya teman-teman di rumah juga bisa membuat usaha roti, setidaknya bisa buat roti ya, tidak selalu harus beli roti ya. Ini teman, masih bagus banget hasilnya tuh. Kita buat roti itu dengan resep yang benar, pengolahannya yang benar, maka akan menghasilkan roti yang sangat sempurna, empuk, tinggi ya, dan tidak mengkerut-mengkerut. Teman-teman, ini yang bulat tadi, ini yang kita buat tadi terakhir tuh ya teman. Oh, mulus sekali seperti kulitnya bayi namanya. Nah, lihat tidak ada kerutan sama sekali. Kita poles semua marga sama kita poles komputer ya. Bisa juga boleh pakai margarin. Cuma kalau margarin teman, kalau kita bungkus itu kalau udah dingin, kadang-kadang margarinnya akan lengket ke plastiknya ya. Tapi kalau kita boleh sama komputer, maka hasilnya dia seperti basah, dan basah mengkilap dan bertahan sampai lama ya, basahnya kelihatan. Oke teman, inilah hasilnya yang kita buat tadi, sangat sempurna. Oh itu teman, lihat nih. Oh, lihat, jadi sangat sempurna. Oke teman, sekian dulu resep dari saya cara membuat roti. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa teman-teman ya untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, Raja Roti Channel memang mantap. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya yang lebih bermanfaat. Roti Channel memang jagonya buat roti. Oke, sampai jumpa kembali.